Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kisah senyap, apa kabarnya semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pernahkah kamu mencium bau darah yang muncul entah dari mana di tengah malam ketika semua orang terlelap? Atau mendengar suara seperti pisau diasah di tempat yang seharusnya sudah sunyi? Jika pernah, mungkin kau akan mengerti mengapa kisah ini harus kamu dengarkan sampai akhir. Karena tidak semua bau darah berasal dari hewan. Ada yang datang dari perjanjian yang tak kasat mata. Malam itu, kampung Karangsari diselimuti kabut tipis. Angin bertiup pelan membawa bau amis yang menusuk hidung. Warga yang masih terjaga hanya bisa saling pandang karena aroma itu selalu muncul dari satu tempat, warung ayam potong milik Pak Rasim. Sudah 2 minggu berturut-turut, setiap jam 2 dini hari, bau anyir darah itu menyeruak dari arah kios tua di ujung gang. Padahal kios itu seharusnya tutup. Namun entah kenapa, di saat semua lampu rumah sudah padam, dari dalam kios itu sering terdengar suara pisau diasah dan sesekali seperti jeritan lirih. "Loh, Pak Rasim motong ayam tengah malam," bisik Bu Ina dari balik jendela rumahnya. "Kayaknya bukan ayam, Bu. Aku dengar kayak suara orang nangis," jawab suaminya pelan sambil menatap ke arah kios gelap itu. Tidak ada yang berani mendekat. Kampung yang biasanya ramai kini terasa asing setiap lewat depan kios itu. Anjing-anjing menggonggong ke arah bangunan tua tersebut. Bulu-bulu mereka berdiri seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Pak Rasim dulunya dikenal baik, ramah dan sederhana. Tapi sejak usahanya maju pesat, ia berubah. Wajahnya tampak lebih dingin, suaranya berat, dan matanya seolah selalu mengawasi setiap orang yang menatapnya. Ayam jualannya besar-besar, segar, dan cepat habis. Namun di balik semua itu, warga mulai memperhatikan satu hal aneh. Setiap malam Jumat, kiosnya selalu tertutup rapat, tapi dari dalam terdengar suara seperti kambing dan manusia bercampur jadi satu. Beberapa warga mengira ia sedang motong hewan untuk pesanan besar, tapi ada pula yang berbisik, "Jangan-jangan itu bukan ayam biasa." Hingga suatu malam, seorang pemuda bernama Ari tak tahan lagi dengan rasa penasaran. Ia sengaja bersembunyi di belakang kios, menunggu sampai tengah malam. Dari celah papan yang retak, Ari mengintip. Di dalam, ia melihat Pak Rasim duduk bersila di lantai, di tengah lingkaran darah segar dan kepala ayam yang berserakan. Di depannya, berdiri seekor ayam hitam besar, matanya merah menyala, paruhnya meneteskan darah. Ari gemetar, tubuhnya kaku. Ia menutup mulutnya agar tak berteriak, tapi ayam itu menoleh, menatap langsung ke arahnya. Tatapan itu tajam, hidup, dan seolah menyusup ke dalam dadanya. "Ya Allah, apa itu?" desisnya pelan. Tapi sebelum ia sempat mundur, lampu di dalam kios padam. Suara ayam berkokok keras, tapi suaranya seperti tawa yang menyeramkan. Ari terjatuh lalu berlari pulang sekuat tenaga. Namun, sejak malam itu, tubuhnya demam, matanya kosong, dan ia hanya bisa berbisik lemah, "Jangan tatap aku, jangan tatap aku." Keesokan paginya, Pak Rasim datang ke rumah Ari. Dengan senyum datar, ia berkata, "Jangan ikut campur urusan orang, Nak. Kadang yang kau lihat belum tentu untuk kau ceritakan." Sejak saat itu, Ari tak pernah berbicara lagi tentang apa yang dilihatnya.
Dan setiap malam Jumat, suara dari kios ayam potong itu semakin keras. Kadang seperti ayam, kadang seperti manusia yang menjerit kesakitan. Dan anehnya, setiap kali darah itu mengalir, usaha Pak Rasim makin kaya, makin ramai. Sementara ayam-ayam di kampung mulai mati satu persatu, tanpa kepala, tapi masih bergerak seolah hidup mereka belum selesai. Hari berganti, tapi suasana di kampung Karangsari tak pernah sama lagi. Kios ayam potong milik Pak Rasim kini selalu ramai siang hari. Tapi anehnya, tidak ada yang pernah melihat ia memotong ayam di depan pembeli. Ayam-ayam itu sudah bersih, rapi, seolah dipersiapkan oleh tangan lain di waktu yang tak terlihat. Sementara itu, Ari masih terbaring lemah di rumah. Matanya sayu, tubuhnya kurus, dan setiap malam ia terus mengigau dengan suara serak. "Jangan tatap aku," matanya merah, dia di belakang. Ibunya hanya bisa menangis sambil menempelkan kain basah di dahinya. Suatu sore, Pak Rasim datang. Ia membawa 2 ekor ayam gemuk di dalam keranjang. Wajahnya tersenyum tipis. "Ini ayam untuk makan malam, Bu, biar Ari cepat sembuh," katanya pelan. Namun pandangan matanya tajam dan tatapannya membuat bulu kuduk berdiri. "Terima kasih, Pak," jawab Ibu Ari ragu. Begitu Pak Rasim pergi, ayam di keranjang itu mendadak berkokok keras, padahal bukan waktu ayam berkokok. Saat ditengok, mata ayam itu berwarna hitam pekat, tak punya cahaya sama sekali. Ibu Ari langsung membuangnya keluar rumah, lalu menutup pintu rapat. Sejak malam itu, rumah Ari seperti dihantui bisikan yang berulang-ulang. Suara serak yang berdesis di telinganya. "Jangan ceritakan, atau kau jadi pengganti tumbalnya." Keesokan paginya, Ari memberanikan diri pergi ke warung Pak Rasim. Wajahnya pucat, tapi matanya kini tampak berbeda, seperti sedang menahan sesuatu. "Pak," katanya pelan, "saya cuma mau tanya, yang waktu malam itu saya lihat, itu ayam apa, Pak?" Pak Rasim berhenti menata daging. Ia menatap Ari lama sekali, lalu tersenyum miring. "Yang kamu lihat itu bukan untuk ditanya, Nak, tapi untuk dipercaya." "Kenapa, Pak? Kenapa saya nggak boleh cerita?" Pak Rasim meletakkan pisau perlahan di atas meja, ujungnya mengarah ke Ari. "Karena kalau kau buka mulut, ayam hitam itu akan datang lagi. Dan kali ini bukan cuma menatapmu, tapi mematuk jiwamu." Ari mundur, wajahnya tegang. Suara gonggongan anjing terdengar di luar, keras sekali, seolah mengguncang dinding. Pak Rasim tertawa pelan sambil menatap keluar jendela. "Kau dengar itu, Nak? Mereka tahu, mereka bisa mencium darah perjanjian." Semenjak hari itu, Ari benar-benar berubah. Ia tak mau lagi keluar rumah, bahkan menolak bicara dengan siapapun. Setiap malam, ibunya mendengar langkah kaki di dapur, lalu suara seperti ayam yang berkokok, tapi dari dalam kamar anaknya. Beberapa warga mulai curiga, apalagi setelah anjing-anjing kampung menggonggong mengarah ke rumah Ari setiap malam Jumat. Namun tak ada yang berani menegur, karena setiap orang yang menuduh Pak Rasim selalu jatuh sakit atau kehilangan ayam peliharaan mereka dalam keadaan aneh, tanpa kepala tapi tubuhnya masih bergerak. Suatu malam, Bu Ina dan suaminya yang tinggal di seberang kios Pak Rasim mendengar suara gaduh dari dalam warung itu. Bunyi gesekan rantai disusul suara seperti tangisan anak kecil. Bu Ina menempelkan telinganya ke jendela. "Pak, itu suara anak kecil ya?" Suaminya menggeleng cepat.
"Bukan, Bu, itu bukan manusia." Dari celah tirai, mereka melihat siluet Pak Rasim berdiri di depan meja pemotongan. Sementara di sebelahnya, ada bayangan besar menyerupai ayam bertanduk, bulunya hitam legam dan matanya merah menyala. Makhluk itu bergerak pelan mendekati Pak Rasim, lalu terdengar suara lirih dari mulut Pak Rasim sendiri. "Sudah, aku sudah siapkan tumbalnya. Jangan ambil anak itu." Lalu terdengar bunyi tawa, berat, serak, dan menggema di dalam ruangan. Setelah itu, semuanya hening. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat. Ari ditemukan pingsan di depan rumahnya dengan leher penuh bekas cakaran dan darah ayam di bajunya. Di tangannya tergenggam bulu hitam legam, bau amis menyengat seolah baru keluar dari tubuh makhluk hidup. Dan di halaman rumahnya tergeletak kepala ayam hitam dengan mata masih terbuka. Bu Ina hanya bisa menatap ngeri. Ia berbisik lirih, "Itu tumbalnya sudah diambil." Sementara dari arah kios ayam potong terdengar suara tawa samar Pak Rasim, disusul bunyi ayam yang berkokok 3 kali, tepat sebelum azan subuh berkumandang. Hari-hari berikutnya di kampung Karangsari terasa semakin mencekam. Kios ayam potong milik Pak Rasim tetap buka seperti biasa, tapi tak ada satupun warga yang berani membeli dagangannya lagi. Mereka lebih memilih berjalan memutar daripada lewat depan kios tua itu. Karena setiap kali angin lewat, bau amis darah dan bulu gosong selalu ikut menyeruak. Namun, dari luar, bisnis Pak Rasim tetap tampak makmur. Truk pengangkut datang setiap pagi, membawa ayam-ayam besar seukuran kalkun. Dan anehnya, ayam-ayam itu tak pernah berkokok. Mereka diam, seperti tahu nasib apa yang menanti mereka begitu masuk ke dalam kios. Suatu malam, Bu Ina yang sedang menjemur pakaian di teras dikejutkan oleh suara ketukan dari arah pagar. Ketika dilihat, ternyata istri Pak Rasim, Bu Salmah, berdiri di sana dengan wajah kusut dan mata sembab. Tangannya gemetar membawa bungkusan kain lusuh berisi sesuatu. "Bu Ina, tolong saya nggak kuat lagi," katanya dengan suara bergetar. Bu Ina langsung mengajaknya masuk. Begitu duduk, Bu Salmah membuka bungkusan itu. Di dalamnya tampak kalung kecil berbentuk kepala ayam, warnanya emas tapi ada noda hitam mengering di permukaannya. "Saya dikasih ini oleh suami saya," ucapnya lirih. "Katanya ini penanda pelindung rejeki, tapi sejak itu setiap malam Jumat saya mimpi buruk. Saya lihat suami saya motong sesuatu dan saya tahu itu bukan ayam, Bu." Bu Ina menatapnya ngeri. "Maksudnya bukan ayam, siapa yang dipotong, Bu?" Bu Salmah menunduk, air matanya jatuh satu persatu. "Saya dengar suaranya, Bu. Tangisan kayak manusia, dan malam terakhir saya lihat sendiri. Yang disembelih bukan ayam, tapi bayangan hitam berbentuk manusia kecil, tapi di wajahnya ada paruh dan bulu." Malam itu Bu Salmah bercerita dengan tubuh gemetar. Beberapa bulan lalu usaha Pak Rasim hampir bangkrut. Setiap hari ayamnya mati tanpa sebab dan utangnya menumpuk. Hingga suatu malam, seorang lelaki tua berpakaian serba hitam datang ke rumah. Wajahnya pucat, matanya merah seperti bara, dan ia membawa seekor ayam hitam bertanduk di tangannya. "Kalau ingin usahamu kembali hidup," kata lelaki itu, "beri makan dia dengan darah manusia 1 bulan sekali setiap malam Jumat Kliwon. Sebagai gantinya, ayammu tak akan pernah mati dan uangmu tak akan pernah habis." Pak Rasim sempat menolak,
Tapi lelaki itu menepuk pundaknya dan berbisik, "Kalau kau menolak, rezekimu akan diambil beserta keluargamu." Sejak saat itu, hidup mereka berubah. Warungnya ramai, ayam-ayam tumbuh subur, tapi setiap bulan suami Bu Salmah menghilang di malam hari. Dan saat kembali, matanya merah, bau amis darah menempel di bajunya. "Bu, saya takut," kata Bu Salmah dengan nada lirih. Dia bilang kalau saya buka mulut, saya yang bakal digantikan tumbalnya. Ia menggenggam kalung ayam emas itu dengan erat. Makhluk itu datang setiap malam, minta bagian. Kalau tidak diberi, katanya akan mengambil anak kecil di sekitar rumah. Bu Ina menatapnya dengan ngeri. "Bu, kemarin Ari ditemukan pingsan. Jangan-jangan..." Bu Salmah menutup mulutnya sambil terisak. "Saya tahu, itu dia, Bu. Suami saya bilang yang diambil malam itu adalah tumbal pengganti karena ayam hitamnya marah." Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Jendela bergetar, pintu berderak seperti didorong sesuatu. Dari luar, suara ayam berkokok panjang, disusul bunyi rantai diseret di tanah. Bu Ina dan Bu Salmah saling pandangan ketakutan. "Dia datang," bisik Bu Salmah lirih. "Dia tahu saya cerita." Lampu di ruang tamu tiba-tiba padam. Dari sela pintu, bau darah segar mengalir masuk bersama angin dingin yang mencekam. Suara langkah kaki perlahan mendekat, berat dan menyeret sesuatu di lantai. Lalu terdengar bisikan serak dari balik pintu. "Siapa yang berani buka mulut?" Bu Ina menahan napas, sementara Bu Salmah memeluk kalung ayamnya erat-erat. Ketika pintu itu terbuka, angin kencang berhembus dan Bu Salmah menjerit keras. Tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari lantai, lalu jatuh keras di depan Bu Ina. Saat lampu menyala kembali, kalung emas itu sudah hangus, dan di leher Bu Salmah tampak bekas sayatan berbentuk paruh ayam. Sejak malam itu, Bu Salmah menghilang. Tak ada yang tahu kemana perginya. Sementara Pak Rasim tetap membuka warungnya setiap hari, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi kini, setiap kali ada yang lewat depan kiosnya, mereka mendengar dua suara berbeda yang sedang berbicara di dalam. Suara Pak Rasim dan suara perempuan yang lirih menangis minta tolong. Kampung Karangsari semakin sunyi setiap malam. Warga kini enggan keluar rumah setelah Isya, bahkan hanya untuk mengambil air di sumur depan. Tak ada lagi suara anak-anak bermain, tak ada obrolan di warung kopi. Yang tersisa hanyalah bau amis darah yang entah dari mana datangnya, dan suara ayam berkokok di waktu yang tidak semestinya. Kios ayam potong milik Pak Rasim tetap berdiri, terang dengan lampu kuning kusam. Dari kejauhan terlihat bayangan tubuhnya sibuk memotong daging meski jam sudah menunjukkan tengah malam. Tapi anehnya, setiap kali seseorang mencoba mendekat, suara itu berhenti dan lampu di dalam warung mendadak padam. Suatu pagi, Bu Ina berjalan menuju pasar untuk membeli sayur. Namun di tengah jalan, langkahnya terhenti. Di depan kios Pak Rasim, tampak bangkai ayam tanpa kepala tergeletak di tanah, tapi tubuhnya masih bergerak. Kakinya bergetar, sayapnya mengepak pelan, seolah sedang mencoba hidup kembali. Bu Ina mundur dengan wajah pucat. Saat itu juga, pintu kios terbuka, dan dari dalam muncul Pak Rasim dengan senyum yang aneh. "Jangan kaget, Bu, itu cuma ayam potongan yang belum sempat dibersihkan," katanya datar. Tapi mata Bu Ina menatap lebih dalam. Ayam itu bukan ayam biasa. Kulitnya hitam mengilap dan di punggungnya ada tanda menyerupai wajah manusia kecil. Bu Ina berlari menjauh tanpa berkata apa-apa. Hari demi hari
kejadian aneh makin sering terjadi. Ayam-ayam peliharaan warga mendadak hilang setiap malam Jumat. Yang tersisa hanyalah bulu-bulu berserakan dan tanah yang becek oleh darah segar. Beberapa orang mengaku mendengar suara langkah kaki ayam besar di atap rumah mereka. Suara itu berhenti tepat di atas kamar, lalu disusul dengan ketukan pelan seperti paruh mematuk genting. "Pak Rasim pasti ada hubungannya," kata seorang warga. Tapi yang lain cepat menyuruh diam. "Jangan sembarangan ngomong, nanti ikut sial," bisik mereka dengan wajah ketakutan. Namun rasa curiga terus membesar. Apalagi sejak istri Pak Rasim menghilang dan Ari kini masih terbaring lemah di rumah, matanya kosong seperti kehilangan jiwa. Suatu malam, 3 pemuda kampung, Rudi, Taufik, dan Hasan, bersepakat untuk mengintai warung Pak Rasim. Mereka bersembunyi di balik semak, hanya bermodal senter kecil dan keberanian yang menipis. Jam menunjukkan pukul 12:30. Dari dalam kios terdengar suara rantai diseret dan ayam berkokok bersahutan. Tapi nadanya bukan seperti ayam biasa, lebih berat, lebih panjang, seolah makhluk itu sedang memanggil sesuatu dari dunia lain. Tiba-tiba, lampu di dalam kios menyala terang. Mereka melihat Pak Rasim berdiri di tengah ruangan. Di depannya ada seekor ayam hitam besar bertanduk kecil yang menatapnya tajam. Di sekeliling mereka, darah menetes dari langit-langit dan jatuh ke baskom besar di lantai. Pak Rasim berbisik lirih, "Sudah kuberi tumbal terakhir, jangan ganggu lagi rezekiku." Tapi suara berat menjawab dari dalam kegelapan, "Belum cukup, satu lagi, satu yang tahu rahasiamu." Rudi yang menyaksikan itu hampir menjerit. Namun tiba-tiba ayam hitam itu menoleh ke arah mereka. Matanya bersinar merah, menembus semak tempat mereka bersembunyi. Lampu senter di tangan Rudi mati dan ketiganya langsung kabur ketakutan. Keesokan paginya, Rudi dan kawan-kawannya bercerita kepada warga. Namun anehnya, 2 hari kemudian Taufik menghilang tanpa jejak. Orang tuanya hanya menemukan bulu ayam hitam di kasur dan tanah becek di lantai kamar. Sejak itu, warga mulai yakin kalau Pak Rasim menyimpan sesuatu yang kelam. Tapi tak ada yang berani menegurnya, karena setiap kali seseorang mencoba menghadapinya, selalu saja ada bencana kecil yang terjadi. Ayam mati, atap rumah roboh, atau keluarga jatuh sakit tiba-tiba. Malam itu, Bu Ina melihat lagi sosok Pak Rasim berjalan menuju hutan kecil di belakang kampung. Ia membawa karung besar yang meneteskan darah, diseret pelan ke arah gelap. "Pak Rasim, bawa apa malam-malam?" tanya Bu Ina dengan berani. Pak Rasim menoleh setengah, senyumannya samar. "Potongan ayam, Bu, untuk pesanan orang jauh." Tapi saat Bu Ina menyorotkan senter, darah yang menetes dari karung itu berwarna hitam pekat, dan dari dalam karung terdengar suara napas manusia. Bu Ina tercekat, namun ketika ia menatap lagi, Pak Rasim sudah hilang di antara pepohonan. Yang tersisa hanyalah bau anyir menyengat dan suara ayam berkokok panjang, menggema dari arah hutan hingga menjelang subuh. Keesokan harinya, warga menemukan karung robek di pinggir hutan. Isinya hanyalah bulu ayam hitam dan potongan tangan manusia yang membiru. Malam Jumat itu turun hujan rintik-rintik. Petir menyambar sesekali, menyinari kampung Karangsari yang kini nyaris tanpa kehidupan malam. Hanya suara kodok dan gemericik air di got yang terdengar di sela keheningan. Namun, di ujung gang, kios ayam potong milik Pak Rasim tampak tetap menyala terang.
Lampu kuning di dalamnya bergetar, menyorot bayangan hitam yang bergerak pelan, seolah sedang menari di dinding. Beberapa warga yang dipimpin oleh Pak RT diam-diam berencana untuk mengintai malam itu. Mereka tak tahan lagi dengan teror yang terus menghantui kampung. Bu Ina ikut serta, meski rasa takut menggigit dari dalam dada. "Kalau kita biarkan, entah apa lagi yang dikorbankan," kata Pak RT dengan nada tegas. Mereka membawa senter dan mengendap di balik pagar bambu dekat kios itu. Hujan makin deras, tapi suara dari dalam warung terdengar jelas. Suara ayam, tangisan, dan tawa yang saling bertindih. Dari celah dinding papan yang lapuk, mereka bisa melihat Pak Rasim duduk bersila di tengah lingkaran darah segar. Di depannya, seekor ayam hitam besar bertanduk berdiri tegak. Makhluk itu kini tampak lebih besar dari manusia dewasa. Kulitnya basah oleh darah, matanya merah menyala, dan paruhnya mengeluarkan asap hitam pekat. Pak Rasim memegang pisau tajam, wajahnya pucat, mulutnya bergetar. Ia berkata lirih, "Ambil saja nyawaku, asal jangan hancurkan usahaku." Makhluk itu bergetar, lalu mengeluarkan suara seperti bisikan yang bergema di telinga warga yang mengintai. "Janji tak bisa diubah, tumbal harus dibayar. Satu lagi dari darah yang melihat rahasiamu." Warga saling pandang, ngeri. Bu Ina menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak kecil. Namun, tiba-tiba dari dalam lingkaran itu muncul bayangan seorang pemuda. Tubuhnya kaku, matanya kosong, kulitnya pucat kebiruan. Itu Ari. Pak Rasim menatapnya dengan air mata di mata. Jangan dia bukan bagian dari ini." Namun, makhluk ayam hitam itu mendekat perlahan. Sayapnya terbentang, menutupi cahaya lampu hingga ruangan menjadi gelap. Hanya sinar merah dari matanya yang masih tampak berkilat di udara. Suara berat itu kembali terdengar. Dia sudah menatap mata penjaga. Dia sudah melihat, maka jiwanya milikku. Ari bergerak maju tanpa ekspresi, lalu berlutut di depan makhluk itu. Pak Rasim berteriak, "Cukup, ambil aku saja." Ia menebas dirinya sendiri dengan pisau tajam di tangan. Darah menyembur membasahi lantai, menetes ke kaki makhluk itu. Suara petir menggema, lampu padam seketika. Hanya terdengar suara tawa panjang dan pekik ayam yang memekakkan telinga. Warga yang bersembunyi menjerit ketakutan dan berlari keluar. Namun dari arah kios, api tiba-tiba menyala, membesar cepat seolah bensin disiram dari langit. Hujan yang deras tak mampu memadamkannya. Di tengah kobaran api itu, terlihat bayangan Pak Rasim berdiri tegak, tangannya menengadah ke atas, sementara ayam hitam raksasa itu melingkari tubuhnya seperti asap yang berubah menjadi bentuk manusia dengan wajah separuh-paruh. "Rezekiku, jangan pergi." Itulah kata terakhir yang terdengar sebelum ledakan kecil memecah malam. Kios itu runtuh, disertai bau anyir darah yang menyengat hingga ke rumah warga. Subuh tiba, hujan sudah reda. Warga memberanikan diri mendatangi reruntuhan kios ayam potong. Namun tak ditemukan jasad Pak Rasim. Yang ada hanyalah bangkai ayam hangus berukuran besar, dan di bawahnya jejak kaki manusia yang terbakar setengah. Arahnya menuju ke hutan di belakang kampung. Bu Ina menatap hutan itu lama sekali. Dalam keheningan pagi, suara ayam berkokok 3 kali terdengar dari kejauhan. Suara yang sama yang dulu muncul setiap kali darah tumpah di kios itu. Pak RT berbisik lirih, dia belum benar-benar mati.
Lalu angin berhembus membawa bau amis menyengat yang menempel di udara. Seolah Allah masih memberi waktu agar manusia mengambil pelajaran dari keserakahan dan janji setan yang pernah diucapkan oleh Pak Rasim. Kampung Karangsari tak pernah sama lagi. Reruntuhan kios ayam potong dibiarkan begitu saja, ditumbuhi lumut dan rumput liar. Namun, setiap malam Jumat, warga masih mencium bau darah dan suara ayam menjerit dari arah sana. Dan mereka tahu, di balik kegelapan itu, perjanjian darah belum sepenuhnya berakhir. Sejak malam kebakaran itu, Kampung Karangsari berubah menjadi kampung sepi. Rumah-rumah yang dulu ramai kini jarang ditarangi lampu di malam hari. Orang-orang memilih menutup pintu lebih cepat dan tak lagi berani melewati ujung gang tempat kios ayam potong Pak Rasim dulu berdiri. Reruntuhan kios itu kini hanya menyisakan dinding hangus dan lantai penuh arang. Tapi anehnya, bau darah masih sering tercium dari sana, terutama setiap malam Jumat Kliwon. Beberapa warga yang nekat lewat malam-malam mengaku melihat bayangan ayam hitam berdiam di atas reruntuhan itu. Matanya menyala merah, kepalanya menunduk, dan di bawah kakinya tampak bayangan manusia berlutut di lantai, seperti sedang memohon ampun. Pagi hari, Bu Ina masih sering berdiri dari kejauhan, menatap sisa-sisa kios itu. Ia mengingat jelas malam kebakaran, bagaimana Pak Rasim menjerit menyebut nama Allah di antara suara ayam yang menjerit dan api yang menjilat dinding. Namun rasa iba berubah menjadi ngeri ketika beberapa hari kemudian ayam-ayam di sekitar kampung mulai mati tanpa sebab lagi. Warga menduga itu hanya sisa trauma, tapi kejadian-kejadian aneh kembali muncul. Ada seorang pemuda yang lewat depan reruntuhan kios itu hendak ke musola. Ia bersumpah mendengar suara orang memanggil pelan dari balik puing. "Mas, tolong potongin ayamnya, Mas." Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun, begitu melihat ke tanah, ia menemukan pisau pemotong berkarat dengan ujungnya masih meneteskan cairan merah segar. Ia langsung lari tunggang langgang sambil beristighfar sepanjang jalan. Beberapa waktu kemudian, Pak RT mengutus beberapa warga untuk membersihkan sisa kios itu. Mereka membawa cangkul dan karung, berharap bisa menyingkirkan puing-puing yang menebar bau busuk. Namun, saat cangkul pertama menembus tanah, benda keras tersentuh. Ketika digali, mereka menemukan karung besar yang terikat dengan tali anyaman bambu. Salah satu warga membuka ikatannya dengan pisau. Begitu karung itu terbuka, bau amis darah langsung menyengat hidung. Di dalamnya bukan bangkai ayam, melainkan tulang belulang manusia bercampur bulu ayam hitam yang sudah mengering. Seketika, angin berembus kencang, membuat daun-daun berterbangan. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba gelap. Salah satu warga berteriak histeris karena melihat bulu ayam di tanah mulai bergerak, berkumpul membentuk siluet besar menyerupai ayam hitam dengan tanduk tajam di kepalanya. Makhluk itu muncul perlahan, matanya menyala, dan dari tubuhnya terdengar suara rintihan manusia, seperti ratusan jiwa yang meratap dari dalam tubuh seekor ayam. Semua warga yang melihat kejadian itu lari terbirit-birit tanpa menoleh ke belakang. Malam harinya, langit Karangsari diselimuti petir tanpa hujan. Bu Ina duduk di ruang tamu sambil membaca sholawat, tapi tiba-tiba listrik padam. Dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok panjang sekali, lebih panjang dari biasanya. Disusul suara langkah kaki di depan rumahnya. Tok, tok,
Tok, ketukannya pelan tapi berat dan teratur. Bu Ina mendekat dengan hati bergetar. Begitu ia membuka pintu, tak ada siapapun di luar. Hanya sepasang jejak kaki manusia bercampur jejak ayam di tanah basah. Bau amis darah menyengat menusuk hidungnya. "Pak Rasim," bisiknya pelan, suaranya gemetar. Tak ada jawaban, tapi dari arah ujung gang, lampu-lampu rumah warga satu persatu padam dan terdengar suara orang mengucap istighfar sambil menutup jendela. Keesokan paginya, warga menemukan sesuatu yang membuat seluruh kampung gempar. Di depan reruntuhan kios ayam potong, ada sesajen baru, beras kuning, dupa menyala, dan sebuah kepala ayam segar yang masih meneteskan darah. Di atas batu tergores tulisan dengan darah, "Belum selesai, janji belum lunas." Bu Ina jatuh pingsan saat melihat itu, dan sejak hari itu tak ada satupun warga yang mau lewat ujung gang Karangsari lagi, bahkan di siang hari sekalipun. Rumput tumbuh menutupi jalan, kios itu membusuk ditelan waktu, tapi dari dalamnya setiap malam Jumat, suara pisau diasah dan ayam berkokok tetap terdengar. Konon, kata orang-orang tua, jika kau lewat gang itu dan mencium bau amis darah, jangan menoleh ke belakang. Karena bisa jadi Pak Rasim sedang berdiri di sana, memegang pisau di tangan kanan dan ayam hitam di tangan kiri, mencari tumbal berikutnya untuk melunasi perjanjiannya. Waktu berlalu, tahun demi tahun, kampung Karangsari seakan dilupakan dunia. Rumah-rumah di sekitar ujung gang banyak yang ditinggalkan penghuninya. Hanya beberapa keluarga tua yang masih bertahan, itu pun karena tak punya pilihan lain. Reruntuhan kios ayam potong milik Pak Rasim kini ditelan rumput liar. Namun, setiap kali angin bertiup dari arah sana, bau amis darah masih menempel kuat di udara. Warga yang tinggal menyebut tempat itu dengan nama Gang Larangan. Siapapun yang lewat di sana, apalagi setelah maghrib, diyakini akan dihitung oleh penjaga yang tak kasat mata. Beberapa pemuda luar kampung yang coba membuktikan keberaniannya justru berakhir pingsan dengan darah di telinga atau mengigau semalaman sambil berkokok seperti ayam. Suatu sore menjelang maghrib, seorang pendatang bernama Dika datang ke Karangsari. Ia hendak membuka usaha di tanah kosong sebelah gang itu. Warga menasehatinya agar jangan pernah menggali tanah dekat reruntuhan kios tua. Tapi Dika tertawa kecil, menganggap itu hanya cerita kampung untuk menakut-nakuti pendatang. "Ah, paling juga cuma tahayul, masa ayam bisa ganggu manusia?" ujarnya santai. Namun malam pertama ia tinggal di sana, Dika mendengar sesuatu. Suara pisau diasah di luar rumah. Tajam, lambat, berulang-ulang. Disusul suara berbisik dari balik jendela. "Potong satu lagi, sudah waktunya." Dika terbangun, menyalakan senter, tapi tak ada siapapun di luar. Namun di tanah depan rumahnya, tampak bekas kaki ayam besar bercampur jejak kaki manusia yang menuju ke arah gang. Keesokan paginya, ia bercerita kepada seorang kakek penjaga musola bernama Pak Daman. Wajah kakek itu berubah pucat. "Sudah kubilang, Nak, jangan dekat-dekat tanah itu. Di sana bukan cuma ayam yang mati." Dika menatap heran. "Maksudnya bukan cuma ayam?" Pak Daman menarik nafas panjang. "Setelah kebakaran dulu,
orang-orang menemukan kepala ayam yang meneteskan darah setiap malam Jumat. Tapi setelah ditelusuri, ada suara manusia yang menangis di antara kokok ayam itu. Sampai sekarang tak ada yang tahu apakah yang berkokok itu ayam atau arwah manusia yang dijadikan tumbal. Malam berikutnya, Dika kembali mendengar suara aneh. Kali ini lebih jelas. Suara seseorang berbicara di depan rumahnya, pelan tapi berat. Kalau kau ingin kaya, datanglah ke ujung gang, bawa seekor ayam putih dan darahmu sendiri. Dika mematung. Suara itu seperti berasal dari dalam pikirannya. Ia mencoba membaca doa, namun semakin keras ia membaca, semakin dekat suara itu membisik. Janji belum lunas, darah harus dibayar. Lampu rumah berkedip, dan ketika Dika menatap keluar jendela, ia melihat sosok lelaki tua berpakaian putih lusuh berdiri di depan reruntuhan kios. Tangannya memegang pisau besar yang berkarat, dan di pundaknya bertengger ayam hitam bertanduk kecil. Wajah lelaki itu adalah wajah Pak Rasim. Dika menjerit, berlari keluar rumah, namun langkahnya terhenti. Jalanan menuju arah utama kampung lenyap ditelan kabut tebal. Dari balik kabut itu, suara ayam berkokok bergema di seluruh penjuru. Suara yang tak lagi seperti hewan, tapi seperti rintihan manusia yang menjerit meminta tolong. Makhluk itu muncul perlahan dari balik kabut. Ayam hitam bertanduk dengan mata merah menyala. Dan di belakangnya, bayangan Pak Rasim berjalan tanpa suara, menyeret pisau di tanah basah. Sekarang giliranku menagih, katanya datar. Dika berusaha berlari, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Ayam itu menatapnya tajam, dan dalam sekejap pandangannya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Dika kosong, pintu terbuka, lantai penuh bulu ayam dan percikan darah. Di meja dapurnya, ada piring berisi nasi kuning dan kepala ayam segar. Dan di tembok tertulis dengan darah, janji sudah diteruskan. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyentuh tanah di ujung Gang Karangsari. Setiap kali ada orang baru yang datang dan bertanya mengapa tempat itu dibiarkan, para sesepuh hanya menjawab singkat, karena di sanalah penjaga itu tinggal. Mereka percaya Pak Rasim belum pernah benar-benar mati. Rohnya dikurung bersama ayam hitam dalam perjanjian yang tak berakhir. Dan siapapun yang mendengar kokok ayam di malam Jumat berarti sedang dipanggil untuk menjadi tumbal berikutnya. Suara itu masih sering terdengar hingga kini, lembut, lirih, lalu makin keras menjelang tengah malam. Bau amis darah masih sesekali muncul dari arah gang tua itu. Dan jika kau lewat sana, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang. Karena mungkin Pak Rasim sedang berdiri di balik bayangan, memegang pisau, tersenyum, menunggumu menatap balik.